Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai stres, kesehatan fisik, dan mental. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Dita Safitri Munandar sebagai pemateri pertama yang kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Ihdina Nurul Fadila, kemudian pemateri ketiga ada Elta Hasya, dan pemateri terakhir yaitu Fira Zakia. Adapun submateri yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah konsep stres, stres dan kesehatan, fisiologis dari stres, teori hubungan antara stres dan penyakit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai gangguan terkait stres, coping dan stres, dan pembahasan terakhir yakni faktor psikologis yang dapat meringankan stres. Nah, kemudian kita melaju ke materi pertama. Nah, ketika mendengarkan kata stres itu sendiri, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Nah, istilah stres itu sendiri merupakan sebuah kondisi kesenjangan akibat terjadinya ketidakcocokan antara tuntutan fisiologis dan psikologis yang berdasarkan situasi dari sumber biologis, psikologis, dan sosial yang ada pada individu. Nah, seseorang dapat merasa tertekan karena situasinya dianggap berbahaya ataupun biasanya mengancam pada individu tersebut. Nah, stres ini juga biasa terjadi karena terdapat suatu perubahan dalam ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, pengambilan keputusan, tempat tinggal, hubungan pribadi, atau bahkan mengenai kondisi kesehatannya. Nah, dalam konsep stres itu sendiri sangat banyak diusulkan oleh para tokoh atau para ahli. Namun, salah satunya diusulkan oleh Hans Selye pada tahun 1936, di mana Hans Selye ini mengusulkan istilah yang biasa disebut sebagai General Adaptation Syndrome atau biasa disingkat sebagai GAS atau GAS, di mana istilah ini diusulkan untuk menjelaskan bagaimana sih respon biologis suatu individu untuk bertahan dan mengatasi stres fisik yang terjadi pada individu tersebut. Nah, dari istilah tersebut, Selye mengusulkan 3 tahap dari GAS, di mana fase yang pertama ialah fase reaksi alam atau biasa juga disebut sebagai reaksi waspada, di mana pada fase ini, reaksi waspada menggerakkan tubuh untuk bersiap menghadapi tantangan atau stres yang terjadi. Nah, di mana pada ancaman itu, begitu ancaman hilang, baik karena melawan predator maupun melarikan diri dari stresor tersebut, kondisi tubuh kembali ke tingkat stimulasi yang lebih rendah. Kondisi penuh kewaspadaan tadi sebenarnya tidak berlangsung lama jika ancaman telah terlewati. Namun, apabila stresor tetap bertahan, individu akan memasuki tahap atau fase kedua yang disebut sebagai resistensi atau tahap adaptasi, di mana pada tahap ini organisme beradaptasi dengan stres melalui berbagai mekanisme coping yang dimiliki oleh individu. Nah, namun apabila stresor tetap berlanjut atau muncul stresor baru, individu akan memasuki tahap terakhir dari gas itu sendiri yang biasa disebut sebagai tahap kelelahan, di mana pada tahap ini akan biasanya mengakibatkan organisme mati ataupun menderita kerusakan atau menderita penyakit, baik itu bisa ditangani ataupun tidak bisa tertangani sama sekali. Nah, itu tadi mengenai konsep, dan adapun definisi yang disampaikan oleh Hans Selye mengenai stres itu sendiri, bahwasanya dia setuju bahwa stres dianggap sebagai respon terhadap lingkungan
atau berbagai kondisi lingkungan, dan ini didefinisikan berdasarkan kriteria yang beragam seperti penderitaan emosional, deteriorasi kinerja, atau berbagai perubahan fisiologis seperti meningkatnya konduktans kulit atau meningkatnya hormon tertentu. Namun, ada beberapa peneliti pula yang tidak setuju dengan adanya anggapan tersebut, di mana beberapa peneliti melihat bahwa stres ini dianggap sebagai suatu stimulus yang biasa disebut sebagai stresor, dan ini sehingga mengapa mereka tidak setuju dengan adanya anggapan bahwa stres ini sebenarnya bukan respon, tetapi melainkan sebagai stresor. Kemudian, materi yang kedua mengenai stres dan kesehatan akan dibahas oleh pemateri kedua, yakni Ihdina Nurul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdina Nurul Fadilah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Sekarang kita berada pada materi stres dan kesehatan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah stres dan sistem endokrin. Stres mempunyai efek domino dalam sistem endokrin, yaitu sistem kelenjar tubuh yang menyekresikan hormon langsung ke aliran darah. Ada beberapa kelenjar endokrin yang terlibat dalam respon tubuh terhadap stres. Yang pertama, hipotalamus. Suatu struktur kecil di otak yang melepaskan hormon yang menstimulasi kelenjar pituitari untuk mengekskresikan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH akan menstimulus kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Di bawah pengaruh ini, lapisan luar kelenjar adrenal melepaskan sekelompok hormon yang disebut steroid. Salah satunya adalah cortical steroid. Cortical steroid ini berfungsi untuk meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres, membantu perkembangan otot, dan memicu hati untuk melepaskan gula yang memberikan energi untuk menghadapi stresor yang mengancam. Kortikosteroid juga membantu tubuh mempertahankan diri dari reaksi alergi dan inflamasi. Cabang simpatis dari sistem saraf otonom atau Autonomic Nervous System atau yang disingkat ANS menstimuli lapisan dalam kelenjar adrenal yang disebut medula adrenal untuk melepaskan campuran epinefrin atau adrenalin dan non-epinefrin atau non-adrenalin. Secara bersama-sama, epinefrin dan non-epinefrin menggerakkan tubuh menghadapi stresor dengan cara meningkatkan kerja jantung dan menstimuli hati untuk melepaskan cadangan glukosa. Hormon-hormon stres yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal membantu tubuh untuk mempersiapkan diri mengatasi ancaman atau stresor. Begitu stresor telah hilang, tubuh kembali ke kondisi normal. Hal ini terjadi secara berulang ketika tubuh manusia dilanda oleh stresor. Namun, jika terjadi secara berkepanjangan atau berulang, yang saya maksud adalah stresornya tadi, maka tubuh secara teratur menyekresikan hormon stres dan mengarahkan sistem lainnya yang dalam jangka panjang dapat membebani sumber daya tubuh dan mengganggu kesehatan. Stres yang kronis atau berulang dapat merusak berbagai sistem tubuh. Salah satunya adalah sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan arteri, dan sistem kekebalan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem dan stres dan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau imun system adalah sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit. Tubuh Anda akan terus melakukan misi pencarian dan menghancurkan mikroba yang menyerang tubuh. Stres yang terkadang muncul mungkin tidak akan mempengaruhi kesehatan kita, namun stres yang sudah terlanjur atau bertahan lama, cepat atau lambat akan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita.
Sistem kekebalan tubuh yang lemah akan meningkatkan kerentanan kita terhadap penyakit, termasuk demam dan flu, dan dapat meningkatkan resiko kita untuk mengembangkan penyakit kronis, termasuk kanker. Selanjutnya, sindrom adaptasi menyeluruh atau General Adaptation Syndrome, GAS. Yang seperti dijelaskan tadi, gas itu terdiri dari 3 tahap. Tahap reaksi waspada, tahap resistensi, dan tahap kelelahan. Model gas menyatakan bahwa ketika kita stres, tubuh kita sama halnya dengan jam, dengan sistem alarm yang tidak akan mati sampai energinya habis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu fisiologi stres. Efek fisiologis dari tahap awal stres terutama mencatat efek pengaktifannya pada sistem saraf simpatis yang memobilisasi sumber daya individu selama masa ancaman atau bahaya dengan mengaktifkan organ dalam mempersiapkan tubuh untuk tindakan segera, baik melawan atau lari. Perubahan ini meningkatkan kekuatan dan aktivitas mental individu. Aktivitas sistem endokrin meningkat saat kita stres, terutama melalui aktivitas sumbu hipotalamus hipofisis adrenokortikal HPA. Sumbu HPA berkaitan erat dengan sistem limbik. Hipotalamus di bagian atas batang otak berada tepat di sebelah sistem limbik yang berisi hipokampus dan tampaknya mengendalikan ingatan emosional individu. Hipokampus responsif terhadap kortisol. Ketika dirangsang oleh hormon ini, selama aktivitas sumbu HPA, hipokampus membantu mematikan respons stres, menyelesaikan loop umpan balik antara sistem limbik dan berbagai bagian sumbu HPA. Nah, berdasarkan Rabot, Sapolsky dan rekan-rekannya dari hasil percobaannya dengan primata menunjukkan bahwa peningkatan kadar kortisol sebagai respon terhadap stres kronis dapat membunuh sel-sel saraf di hipokampus. Jika aktivitas hipokampus terganggu, kortisol berlebihan disekresikan dan seiring waktu, kemampuan untuk mematikan respons stres menurun yang menyebabkan penuaan lebih lanjut terhadap hipokampus. Temuan ini menunjukkan bahwa stres kronis yang menyebabkan sekresi kronis kortisol mungkin memiliki efek jangka panjang pada fungsi fisik, termasuk kerusakan otak. Kematian sel dapat menyebabkan kurangnya kemampuan pemecahan masalah terhadap lansia sehingga berisiko demensia. Proses fisiologis ini juga dapat mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit menular dan pemulihannya dalam sistem patofisiologis lain. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya Elda akan menjelaskan tentang teori hubungan stres dengan penyakit. Teori biologis. Respons biologis terhadap stres merupakan bagian dari respon yang sehat dan rutin. Berbagai pendekatan biologis mengatribusikan beberapa gangguan psikofisiologis pada kelemahan organ-organ tertentu hingga aktivitas sistem-sistem organ tertentu yang berlebihan ketika merespon stres, serta efek pemaparan pada hormon-hormon stres atau perubahan sistem imun yang disebabkan oleh stres. Pada teori ini terdapat teori kelemahan somatik. Menurut teori kelemahan somatik, hubungan antara stres dan gangguan psikofisiologis tertentu terletak pada kelemahan organ tubuh tertentu, faktor-faktor genetik, penyakit yang pernah diderita sebelumnya, diet, dan sejenisnya dapat mengganggu sistem organ tertentu yang kemudian menjadi lemah sehingga daya tahan terhadap stres ikut melemah. Kemudian teori reaksi spesifik. Menurut teori reaksi spesifik, para individu merespon stres dengan cara khas mereka sendiri, dan sistem tubuh yang paling responsif menjadi kandidat yang paling mungkin mengalami gangguan psikofisiologis yang terjadi kemudian. Kemudian, pemaparan jangka panjang pada hormon stres.
Teori yang lebih mutakhir berupaya menjelaskan fakta bahwa berbagai perubahan biologis yang ditimbulkan oleh stres bersifat adaptif dalam jangka pendek. Kunci teori ini itu, tubuh akan menanggung akibat bila harus terus-menerus beradaptasi dengan stres. Keharusan tubuh untuk terus-menerus beradaptasi disebut beban alostatik. Kemudian stres dan sistem imun. Bidang penelitian yang paling dekat mendokumentasikan peran stres dan perubahan sistem imun dalam timbulnya penyakit secara aktual adalah studi tentang penyakit infeksi. Berikut ini ada dua aspek sistem imun, yaitu imunitas sekretori. Komponen sekretori dalam sistem imun terdapat dalam sekresi air mata, ludah, pencernaan, vagina, hidung, dan bronkial yang membasahi permukaan mukosal tubuh. Kemudian terdapat imunitas sitokin. Ketika tubuh mendeteksi zat asing, seperti bakteri, suatu barisan pertahanan yang digunakan sistem imun adalah aktivasi sel-sel yang disebut makrofagus. Aktivasi makrofagus akan merangsang pelepasan zat yang disebut sitokin. Pelepasan sitokin membantu munculnya respon tubuh terhadap infeksi seperti kelelahan yang amat sangat, demam, dan aktivasi aksis hipotalamik pituitari adrenalin atau HPA. Kemudian teori psikologis. Berbagai teori psikologi berupaya menjelaskan perkembangan berbagai macam gangguan psikofisiologis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi emosional yang tidak disadari, karakteristik kepribadian, penilaian kognitif gaya coping tertentu terhadap stres. Di teori psikologis ini ada teori psikoanalisis. Teori ini berpendapat bahwa konflik-konflik tertentu dan kondisi emosional negatif yang terkait dengannya memicu terjadinya gangguan psikofisiologis. Menurut Franz Alexander, setiap gangguan psikofisiologis merupakan akibat kondisi emosional yang tidak disadari yang spesifik bagi gangguan tersebut. Kemudian, faktor-faktor kognitif dan behavioral. Ancaman fisik jelas menciptakan stres. Namun, manusia menerima lebih dari sekedar ancaman fisik. Kita menyesal tentang apa yang telah terjadi pada masa lalu dan cemas tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Semua persepsi tersebut dapat merangsang aktivitas sistem simpatetik dan sekresi hormon-hormon stres. Kemudian, gangguan terkait stres. Gangguan terkait stres antara lain, yang pertama itu HIV atau AIDS. Kerusakan epidemi AIDS telah menjadikan penyakit ini sebagai prioritas tertinggi sistem kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Jumlah orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV terus meningkat. Diperkirakan mencapai 33,4 juta pada tahun 2008, yaitu 20% lebih tinggi dari tahun 2000. Hanya pada tahun 2004, kematian orang dewasa dan anak-anak mulai berkurang dengan pengobatan agresif dan upaya pencegahan di beberapa belahan dunia. Karena AIDS adalah penyakit yang relatif baru dan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk berkembang, peneliti masih belajar tentang faktor-faktor termasuk kemungkinan faktor psikologis yang memperpanjang kelangsungan hidup. Para peneliti mengidentifikasi sekelompok orang yang telah berulang kali terpapar virus AIDS, tetapi tidak tertular penyakit tersebut. Perbedaan utama dari orang-orang ini adalah bahwa sistem kekebalan mereka, terutama cabang seluler, sehat dan kuat, kemungkinan besar karena faktor genetik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sistem kekebalan dapat berkontribusi pada pencegahan AIDS. Karena faktor psikologis memengaruhi fungsi sistem kekebalan, para peneliti mulai memeriksa apakah faktor psikologis ini mempengaruhi pengembangan HIV. Kemudian, gangguan kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan mekanisme kontrol kompleks untuk mengatur fungsinya. Banyak hal bisa salah dengan sistem ini dan menyebabkannya penyakit kardiovaskular. Misalnya, banyak orang, terutama orang yang lebih tua, menderita stroke, disebut juga kecelakaan pembuluh darah otak, yang merupakan penyumbatan sementara pembuluh darah yang menuju ke otak atau pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan kerusakan otak sementara atau permanen dan hilangnya fungsi.
Masalah kardiovaskular yang paling mendapat perhatian yaitu hipertensi dan penyakit jantung koroner, dan peneliti melihat keduanya. Kebanyakan orang akan menyadari bahwa perilaku dan sikapnya membuat hidupnya tidak menyenangkan dan mungkin mematikan. Beberapa dari perilaku dan sikap ini tampaknya bekerja langsung pada sistem kardiovaskular dan dapat menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Kemudian yang terakhir yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko utama tidak hanya untuk stroke dan penyakit jantung, tetapi juga untuk penyakit ginjal. Hal ini membuat hipertensi menjadi kondisi medis yang sangat serius. Tekanan darah meningkat ketika pembuluh darah yang menuju ke organ dan area perifer mengerut atau menjadi lebih sempit, memaksa peningkatan jumlah darah ke otot di bagian tengah tubuh. Karena begitu banyak pembuluh darah yang menyempit, otot jantung harus bekerja lebih keras untuk memaksa darah ke seluruh bagian tubuh, yang menyebabkan tekanan meningkat. Faktor-faktor ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang terus menyusut dan menyebabkan penyakit kardiovaskular. Sebagian kecil kasus hipertensi dapat ditelusuri ke kelainan fisik tertentu, seperti penyakit ginjal atau tumor pada kelenjar adrenal. Adrenal hipertensi esensial. Baik, materi selanjutnya yaitu coping dan stres. Beberapa orang meyakini bahwa tidak mungkin mendefinisikan sejarah objek atau situasi untuk dapat dikategorikan sebagai stresor psikologis. Mereka menekankan aspek kognitif stres, yaitu mereka meyakini bahwa cara kita menerima atau menilai lingkungan menentukan apakah terdapat suatu stresor. Jika seseorang beranggapan bahwa tuntutan dalam situasi melebihi kemampuannya, orang tersebut mengalami stres. Misalnya yaitu ujian akhir. Ujian akhir dapat sekedar sebuah tantangan bagi seorang mahasiswa, namun sangat stres bagi mahasiswa lain yang merasa tidak siap menghadapinya. Relevan dengan perbedaan individual dalam merespons situasi penuh stres merupakan konsep coping, yaitu bagaimana orang berupaya mengatasi masalah atau menangani emosi yang umumnya negatif yang ditimbulkannya. Bahkan, di antara mereka yang menilai suatu situasi sebagai penuh stres, efek stres dapat bervariasi tergantung pada bagaimana individu menghadapi situasi tersebut. Lazarus dan para koleganya mengidentifikasi dua dimensi coping. Yang pertama yaitu coping yang berfokus pada masalah. Coping ini mencakup tindakan secara langsung untuk mengatasi masalah atau mencari informasi yang relevan dengan solusi. Contohnya, menyusun jadwal belajar untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam satu semester sehingga mengurangi tekanan pada akhir semester. Selanjutnya yaitu coping yang berfokus pada emosi. Coping ini merujuk pada berbagai upaya untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap stres. Contohnya, dengan mengalihkan perhatian dari masalah, melakukan relaksasi, dan mencari rasa nyaman dari orang lain. Para peneliti coping juga mengajukan coping berupa penghindaran. Esensi coping berupa penghindaran adalah berusaha menghindar untuk mengakui bahwa memang ada masalah yang harus diatasi, atau mengalihkan diri, atau mengingkari, atau menolak melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut, atau menyerah. Selanjutnya yaitu faktor psikologis yang meringankan stres. Adapun faktor-faktor psikologis yang dapat meringankan stres, yang pertama yaitu cara mengatasi stres atau coping. Berpura-pura kalau masalah itu tidak ada adalah bentuk penyangkalan. Penyangkalan adalah contoh dari coping yang berfokus pada emosi. Dalam coping yang berfokus pada emosi ini, orang-orang melakukan cara yang dapat dengan segera mengurangi dampak stres, seperti penyangkalan keberadaan stresor atau menarik diri dari situasi
Namun, ada juga kopi yang berfokus pada emosi ini tidak dapat menghilangkan stresor, seperti penyakit serius. Adapun beberapa bentuk penyangkalan terhadap penyakit, yaitu gagal menyadari keseriusan penyakit, meminimalkan tekanan emosional yang disebabkan oleh penyakit, salah mengartikan simptom sebagai akibat dari faktor lainnya. Contohnya, berasumsi bahwa adanya darah pada tinja tidak berarti apa-apa dan disebabkan oleh abrasi lokal atau lecet setempat. Yang terakhir yaitu mengabaikan informasi mengancam tentang penyakit tersebut. Selain dari penyangkalan, ada juga bentuk lain dari coping yang berfokus pada emosi, yaitu penghindaran dan berkhayal. Contoh dari khayalan ini yaitu merenungkan apa yang terjadi seandainya penyakit tersebut tidak ada dan merindukan saat-saat yang indah. Ketidaksesuaian antara gaya coping seseorang dan jumlah informasi yang diberikan dapat menghambat pemulihan. Selain dari coping yang berfokus pada emosi, ada juga coping yang berfokus pada masalah. Coping yang berfokus pada masalah ini meliputi strategi untuk menghadapi sumber stres secara langsung, seperti mencari informasi tentang penyakit dengan mempelajarinya sendiri atau dengan konsultasi medis. Faktor psikologis yang dapat meringankan stres yang kedua yaitu harapan akan self-efikasi. Harapan akan self-efikasi ini mengacu pada kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, menunjukkan perilaku tertentu dengan terampil dan menghasilkan perubahan positif dalam hidup. Dalam penelitian klasik, psikolog Albert Bandura dan rekannya menemukan bahwa wanita yang fobia laba-laba menunjukkan tingkat hormon stres epinerpis dan norepinerpis yang lebih tinggi, dan mereka berinteraksi dengan benda yang mereka takuti. Contohnya, dengan membiarkan laba-laba berjalan di pangkuan mereka. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri atau harapan akan self-efikasi untuk mengatasi masalah tersebut, tingkat hormon stres menurun. Dikarenakan tingginya harapan akan self-efikasi ini tampaknya berhubungan dengan seleksi hormon stres yang lebih rendah, sehingga orang-orang yang percaya mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi tidak terlalu gugup. Yang ketiga yaitu ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis mengacu pada sekumpulan trait yang bisa membantu seseorang mengelola stres. 3 trait utama yang membedakan eksekutif yang kuat secara psikologis. Yang pertama yaitu komitmen. Komitmen yaitu mereka percaya pada apa yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu tantangan. Eksekutif yang kuat percaya bahwa perubahan adalah normal, bukan hal yang selalu sama atau stabil. Yang ketiga yaitu memiliki kendali atas hidup mereka. Eksekutif yang kuat percaya dan bertindak dengan keyakinan bahwa diri mereka sendirilah yang menentukan penghargaan dan hukuman dalam hidup. Seperti yang dikatakan oleh teoretikus sosial kognitif Julian Rotter, yaitu individu yang kuat secara psikologis memiliki lokus pengendalian internal. Yang keempat yaitu optimis. Penelitian mengenai optimis termasuk di dalam sebuah pergerakan kontemporer yang lebih luas dalam psikologi yang disebut psikologi positif. Pengembangan pergerakan ini percaya bahwa psikologi harus lebih memfokuskan upayanya pada aspek-aspek positif dari pengalaman manusia, alih-alih hanya berfokus pada kekurangan manusia, seperti masalah gangguan emosional, penyalahgunaan obat, dan kekerasan. Aspek positif lain dari pengalaman manusia adalah kemampuan untuk membantu orang lain dalam membutuhkan pertolongan dan membiarkan diri sendiri ditolong oleh orang lain, seperti pada kasus dukungan sosial. Yang kelima yaitu dukungan sosial. Orang dengan hubungan sosial yang luas seperti memiliki pasangan, keluarga, dan teman dekat, serta menjadi bagian dari organisasi sosial, memiliki jaringan sosial yang beragam, dapat
menyediakan dukungan sosial yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu identitas etnis. Penelitian terhadap anak muda Latin dan Navajo menunjukkan bahwa dampak negatif dari diskriminasi dapat diimbangkan sampai batas tertentu dengan memiliki hubungan yang kuat dengan budaya tradisional dan memiliki orang tua dengan orientasi dan nilai budaya yang kuat. Faktor-faktor yang dapat meredam stres di kalangan Afrika dan Amerika adalah jaringan sosial yang kuat dari keluarga dan teman, keyakinan akan seseorang untuk mengatasi stres, kemampuan mengatasi stres, dan identitas etnis. Identitas etnis ini dihubungkan dengan persepsi kualitas hidup yang lebih baik di kalangan Afrika dan Amerika, dan tampaknya lebih kuat dihubungkan dengan kesejahteraan psikologis kelompok Afrika dan Amerika daripada kulit putih Amerika. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.